على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ahibati fillah, kaum muslimin, kaum muslimat, para santriwan dan santriwatri Pondok Pesantren Imam Muslim Pinggir Bengkalis Riau yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayahnya untuk kita bisa bertafakuh fid din, untuk kita bisa melaksanakan ubudiyah di beberapa saat sebelum masuk bulan Ramadan. Dan ini adalah salah satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Karena ahibati fillah rahimakumullah, sudah banyak kita mendengar berita kematian, wafat saudara kita yang mungkin lebih baik daripada kita. Ilmunya lebih banyak, amalannya lebih luar biasa. Tapi qadar Allah, Allah tidak berikan kesempatan kepada mereka untuk berjumpa dengan bulan Ramadan karena Allah panggil terlebih dahulu. Maka manfaatkan waktu yang ada, persiapkan diri kita sebagaimana kajian Ustaz Ahmad Zainuddin tadi pagi, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut tamu yang agung bulan Ramadan. Maka diantaranya adalah dengan kita belajar ilmu agama, kita latihan sebelum nantinya kita memulai ibadah pada bulan yang mulia tersebut. Karena sulit sekiranya ihbati fillah rahimakumullah, seorang yang ingin pertandingan, perlombaan, dia langsung bertanding tanpa adanya pemanasan, tanpa adanya latihan. Maka seorang yang sudah latihan puluhan, ratusan jam sebelum pertandingan pun belum tentu menang. Apalagi yang memang tidak ada pemanasan, apalagi yang tidak pernah bertanding, apalagi memang tidak terbiasa. Pemain futsal kurang satu orang, sakit temannya, diambil dari penonton yang tidak pandai main futsal, diambil daripada supporter yang hanya sibuk menonton saja, belum tentu pandai main futsal. Kita ambil, kita rekrut untuk main futsal bareng sama kita. Menang gak kira-kira? Pemain inti saja belum tentu menang, apalagi ini bukan pemain. Pemain cadangan pun opsi terakhir.
ketika pemain inti cedera, sakit, baru kita pakai pemain cadangan. Apalagi kita rekrut orang yang memang bukan basicnya pemain bola, kita rekrut untuk mengisi kekosongan. Itu ibarat orang yang beribadah langsung totalitas ketika bulan Ramadan masuk. Mungkin 1 pekan pertama alhamdulillah dia bisa salat berjamaah di masjid. Mungkin 1 pekan pertama alhamdulillah rutin dia baca Quran. Mungkin 1 pekan pertama dia istiqamah menggunakan hijab yang syar'i. Masih ada 3 pekan berikutnya. Mulai pekan kedua kendor, pekan ketiga, pekan keempat kembali ke setelan awalnya. Kenapa? Tidak adanya pemanasan. Maka kita jadikan beberapa pekan ke depan sebagai ajang untuk pemanasan. Mulai kita baca Al-Quran, mulai kita rutinkan salat malam, mulai kita berpuasa. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan, Nabi SAW tidak pernah berpuasa full kecuali di bulan Ramadan. Dan Nabi SAW tidak pernah berpuasa hampir penuh kecuali di bulan Sya'ban. Karena Nabi SAW menjelaskan bulan Sya'ban adalah bulan di mana turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Allah angkat amalan manusia, Allah dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala amalan manusia. Wa uhibbu an yurfa' amali wa ana sha'im. Dan aku ingin ketika laporan amalanku dilaporkan kepada Allah, aku dalam kondisi berpuasa. Bulan Sya'ban yakfulun nas an, banyak orang lalai. Bulan Sya'ban banyak orang terlena. Maka Nabi SAW ingin fokus mulai mengawali latihan pada bulan Sya'ban, agar nantinya ketika bulan Ramadan Allah berikan taufik kita untuk istiqamah hingga Ramadan itu berlalu. Maka ahibati fillah rahimakumullah, sebelum kita masuk pada bulan Ramadan, sebelum kita menyesali penyesalan yang pernah kita ucapkan di akhir Ramadan tahun lalu, ternyata tahun ini Ramadan saya tidak maksimal. Apa penyebabnya? Kurang persiapan. Maka saya yakin, saya berjanji pada Allah, untuk Ramadan tahun depan, kalau Allah berikan umur panjang, saya akan maksimal. Kan itu janji kita dulu. Alhamdulillah Allah beri kesempatan kita insyaAllah untuk bisa berjumpa dengan Ramadan kali ini. Apakah ucapan tersebut kembali kita ucapkan di Ramadan kali ini? Maka kembali kita prepare, kita persiapkan dengan baik agar penyesalan itu tidak kembali terulang. Salawat dan salam teruntuk baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hibati fillah rahimakumullah. Tema pembahasan kita sebagaimana diusulkan oleh ustaz kita, yaitu tentang apa Ustaz? Ya, ta'awun dalam dakwah. Apa arti ta'awun itu? Yang mana santri Ustaz? Ini santri Ustaz. Berapa orang jumlah santri kita Ustaz? Insyaallah. Yang akhwat, masyaallah, santriwannya 25, akhwat 50. Masyaallah. Memang di mana-mana akhwat lebih banyak, Pak. Saya pikir di Pekanbaru aja akhwat yang lebih banyak. Jadi tema kita dicatat ya, ta'awun dalam dakwah. Apa arti ta'awun? Tolong menolong, bahu membahu, gotong royong, saling membantu. Itu makna ta'awun. Hibati fillah rahimahni wa rahimakumullah. Kenapa harus tolong menolong? Emang tidak bisa sendiri kita? Ada solat berjamaah sendiri, Pak. Ada solat berjamaah sendiri. Ya. Ada orang bekerja, bangun masjid sendiri, bangun rumah sendiri. Mungkin ada, tapi sulit. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita syariat, berikan kita agama yang Allah ridhoi, Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sekian banyak syariat, dan ternyata syariat yang Allah turunkan itu tidaklah ringan.
Bahkan proses turunnya syariat itu juga tidak ringan. Sering kita dengar kisahnya nuzul Quran, bagaimana Al-Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang pertama turun yaitu surat Al-Alaq. Nabi mendaki gunung apa? Guanya Gua Hira, gunungnya. Semoga nanti kita pernah ke sana. Amin. Tidak mesti mendaki ya, karena tidak ada keistimewaan khusus di atasnya. Gunung Nur, Jabal Nur namanya. Itu posisinya kurang lebih 7 kilo dari Mekah. Nabi jalan kaki ke sana, mendaki gunung. Gunungnya kurang lebih 700 meter tingginya MDPL. Kalau perjalanan sekarang dengan jalan yang sudah ada tangganya itu 2 jam. Kemudian goanya Gua Hira namanya, sempit dan memang harus nunduk. Orang kita saja nunduk, apalagi orang Arab. Duduk Nabi di sana, berdiam diri di sana, datanglah sesosok makhluk yang tidak dikenal. Kemudian memerintahkan Nabi SAW untuk membaca. Iqra. Nabi tidak bisa baca, Nabi tidak bisa tulis. Dipaksa untuk membaca sesuatu yang kita tidak mampu. Ketika Nabi tidak bisa membaca, dipeluknya keras, kemudian dilepaskan sampai 3 kali. Kemudian barulah malaikat Jibril alaihissalam mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti setelahnya. Kemudian setelah itu malaikat Jibril alaihissalam menampakkan wujud aslinya, yaitu tertutup timur dan barat. Nabi katakan ia memiliki situmi ajanah, 600 sayap. Pulanglah Nabi ke rumahnya, berjumpa dengan istrinya Khadijah, dan Nabi dalam kondisi gemetar. Berselimut Nabi SAW, turun wahyu yang kedua, surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Maka fase penurunan wahyu itu berat. Nabi ketakutan. Bahkan suatu ketika Nabi SAW turun wahyu. Jadi turun wahyu itu ada beberapa model. Ada yang memang Allah berbicara kepada Nabi langsung, tapi min wara'i hijab, ketika Isra Mi'raj dan yang lainnya. Ada lagi proses turunnya wahyu itu melalui malaikat Jibril, dan itu yang banyak terjadi. Ada lagi proses turunnya wahyu itu bisikan dalam hati. Kemudian ada lagi ilham, ada lagi mimpi. Dan pernah Nabi SAW mendapatkan wahyu dan paha beliau menimpa salah seorang sahabat yang lain. Seperti kita duduk sekarang nih, paha kita kena teman kita. Ternyata sontak paha sahabat tadi tertimbun, terbenam, karena tertimpa pahanya Nabi SAW. Dan ternyata ketika itu Nabi sedang turun wahyu kepadanya. Pernah di momen yang lain, di malam yang dingin. Jadi Madinah itu kalau panasnya luar biasa sampai 40 derajat, dinginnya juga luar biasa sampai 25 derajat, 2 atau 5 derajat. Dan sekarang ini masih dingin. Di malam yang dingin, ternyata Nabi SAW berkeringat. Dan itu salah satu proses turunnya wahyu kepada Nabi SAW. Maka syariat ini berat. Berat dalam artian turunnya berat. Kemudian berat apa lagi? Memahami dan membacanya berat. Adakah dari kita yang langsung bisa baca Quran? Dari lahir tak perlu guru, dia langsung bisa baca Quran. Butuh guru, berarti kita butuh orang. Tidak ada istilahnya baca Quran itu otodidak, Pak. Santri juga mohon maaf, tak ada istilahnya antum hafal Quran itu otodidak. Harus distorkan ke guru. Karena itu fase belajar Al-Quran itu musyafahah, talaki dari guru, dari mulut ke mulut. Apapun yang kita hafalkan wajib kita setorkan ke guru kita.
panjang pendeknya, harokatnya, tidak ada istilah otodidak. Kemudian apa lagi yang berat? Memahaminya. Tidak semua yang hafal Al-Quran faham apa yang dia baca. Kita butuh tafsir, kita butuh ulama tafsir, kita butuh ulama tafsir, butuh ulama bahasa Arab. Di sini santrinya basuh kepala atau basuh sebagian kepala, Ustaz? Untuk wudu, semua kepala atau sebagian kepala? Semua. Dalilnya wamsahu biru'usikum, basuhlah kepala kalian. Ustaz mengambil kesimpulan semua kepala. Ternyata mazhab Syafi'i yang mengatakan basuhlah sebagian kepala dengan ayat yang sama. Apa dalilnya? Wamsahu biru'usikum. Tidak, itu dalil kami. Kata yang lain, itu dalil kami. Kok bisa? Bukankah di sana maknanya semua kepala? Tidak. Karena ba di sana itu bahasa Arab. Ba itu huruf apa? Huruf jar. Min ila, an ala, fi ruba, ba, kaf, lam. Ba itu huruf jar. Setelah huruf ba pasti kasrah, majrur. Nah, ba ini maknanya apa? Sebagian lain mengatakan maknanya seluruh. Sebagian yang lain mengatakan ba ini maknanya sebagian, hanya satu huruf. Terjadi 3 pendapat ulama. Abu Hanifah mengatakan sebagian besar. Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan seluruh kepala. Imam Syafi'i mengatakan sebagian kepala. Hanya karena satu huruf saja terjadi sekian pendapat. Maka kita butuh bantuan yang lain. Kita butuh ilmu alat yang lain untuk memahami Al-Quranul Karim. Kemudian apa yang berat ahibati fillah rahimakumullah? Yang berat adalah pengamalannya. Setelah memahaminya juga butuh effort yang tinggi, usaha yang keras, butuh bantuan banyak orang, juga mengamalkannya tidak mudah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jelas katakan kepada Nabi, inna sanulqi alaika qaulan thaqila, kami akan berikan kepadamu Muhammad ucapan yang berat. Al-Quranul Karim berat, proses turunnya berat. Inna aradnal amanat ala samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa hamalah al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya kami telah berikan amanah ini, agama ini, syariat ini, Al-Quran ini kepada jibal, gunung dan yang lainnya, tapi semuanya tidak sanggup karena beratnya. Kemudian dipikullah oleh manusia, dan sungguh manusia itu banyak melakukan zalim, banyak yang dia tidak tahu. Dan ini menunjukkan beratnya amanah yang kita pikul. Kemudian berat apanya? Berat dalam mendakwahkannya. Nabi SAW ketika menjadi pribadi yang saleh, dan Nabi sebelum menjadi Nabi seorang pribadi yang sangat saleh, tidak pernah menyembah patung, tidak pernah berkhianat, memiliki akhlak yang mulia. Tapi ketika Nabi SAW dideklarasikan untuk menjadi Rasul, barulah ketika itu Nabi SAW mulai dijauhi, mulai dibenci. Ini menunjukkan bahwasanya mendakwahkan ilmu itu berat. Selain kita mengamalkannya berat, mengajarkannya juga berat. Maka ahibati fillah rahimakumullah, tidak ada istilahnya kita jalan masing-masing. Tidak akan ada agama ini berdiri sendiri. Nabi SAW ketika melakukan perjalanan tidak pernah sendiri. Sering kita mendengar Nabi SAW pergi dengan Abu Bakar dan Umar. Nabi pergi dengan Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Umar. Nabi butuh partner. Bahkan ketika Nabi lari dari kejaran orang-orang kafir Quraisy yang mengadakan sayembara, yang mendapatkan Muhammad hidup dan mati, kami berikan sekian ratus ekor onta, cari dia. Dia berdua dengan Abu Bakar. Nabi pun pergi dengan Abu Bakar.
Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, seorang saudagar yang kaya yang menjadi donatur dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan ontanya dengan perlengkapan makanan dan seterusnya. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, ini ontaku, ini ontamu, silakan kita berangkat. Kata Nabi, bithaman, dengan harga, saya bayar, saya tidak mau gratis. Tidak usah ya Rasul, saya ikhlas. Nabi katakan, saya tidak mau, saya mau kalau dibayar. Padahal ini sudah kesempatan luar biasa. Nabi ada donatur, ada ustadznya, ada donaturnya. Ini kesempatan luar biasa, ini kerjasama yang luar biasa. Tapi Nabi SAW faham, hijrah ini ibadah yang agung, dan saya ingin mendapatkan pahala yang full dalam proses hijrah saya ini. Kalau ada orang yang ikut serta dalam proses ini, dia yang dapat pahala. Jadi kita berpikir ke sana. Saya berpikir apa yang bisa kita ambil dari sana. Ada kesempatan datang kepada kita, jangan sia-siakan, karena kesempatan ini kita tidak tahu datang lagi atau tidak. Dan Nabi SAW memang hijrah hanya ketika itu saja. Maka dibayarlah onta tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya adalah Nabi pergi bersama sahabatnya Abu Bakar. Abu Bakar menjadi tameng, Abu Bakar membela, Abu Bakar pasang badan ketika ada yang mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk saling tolong menolong. Dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bertaunlah kalian, tolong menolonglah kalian, 'alal birri, dalam kebaikan, wat taqwa, dan dalam meningkatkan keimanan. Tolong menolong, tidak ada ceritanya jalan sendiri. Kita butuh teman. Nabi Adam alaihi salam hidup di tempat yang mulia, di tempat yang menjadi cita-cita semua makhluk, jin dan manusia, yaitu tinggal di surga Allah. Tapi tidak ada teman, sendirian. Dia mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pasangan. Allah berikan. Allah utus Nabi Musa alaihi salam kepada Fir'aun, bengis, kejam. Dan Nabi SAW, Nabi Musa alaihissalam melihat dirinya tidak bisa sendiri. Apa kurang Nabi Musa alaihissalam? Ulul azmi. Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Beliau mendapatkan gelar Kalimullah, orang yang Allah ajak berbicara. Itu tidak didapati kecuali Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Orang yang luar biasa, mukjizat yang sangat banyak. Tapi dengan itu pula dia butuh partner. Apa kata Nabi Musa alaihissalam dalam surat Taha, waj'al li waziran min ahli, ya Allah jadikanlah temanku daripada keluargaku, Haruna akhi, yaitu adikku Harun. Artinya Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah, ya Allah saya butuh teman, jadikan Musa ini, jadikan Harun adikku ini sebagai temanku berdakwah kepada Fir'aun laknatullah alaih. Meskipun nantinya endingnya tetap Nabi Musa yang berbicara, tapi dia butuh teman untuk mensupport, untuk mengambil keputusan, untuk memberikan pertimbangan. Nabi SAW dalam banyak kisah, beliau bertanya kepada sahabat Abu Bakar dan Umar, bagaimana pendapat kalian? Seorang Nabi SAW tetap minta pendapat kawannya. Kita siapa? Yang punya tidak, ustadz pun tidak, yang ini pun tidak, tapi kenapa kita ngambil keputusan sendiri? Nabi bertanya kepada sahabat ketika perang Badar, ini tawanan terperang ini kita apain ini? Banyak nih tawanan perang kita nih. Kita jadikan dia budak, kita pekerjakan mereka, atau kita bunuh aja? Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ini tawanannya kita ambil yang punya ilmunya, kita suruh mereka ajarkan anak-anak kaum muslimin baca tulis.
Karena ketika itu baca tulis itu suatu keistimewaan. Tidak semua orang faham itu. Yang ada pun yang tidak punya ilmu, ya kita pekerjakan mereka. Umar mengatakan tidak. Ya Rasulullah, penggal saja mereka. Penggal saja sudah. Tapi tak jarang perkataan Umar yang diambil. Tapi yang jelas adalah Nabi minta pendapat. Ketika Sulhul Hudaybiyah, ketika Nabi dan para sahabat sudah mengenakan pakaian ihram, sebentar lagi masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan umrah, ternyata dicekal, dicegat, tidak boleh masuk. Maka Nabi SAW perintahkan sahabat untuk tahallul, untuk pangkas rambut mereka dan halal semua sesuatu yang diharamkan ketika ihram tersebut. Tidak ada satupun sahabat yang bergerak. Ya Rasulullah, lawan saja, mati-mati kita, syahid insyaallah. Tapi Nabi berpikir panjang. Kalau kalian mati, siapa yang melanjutkan dakwah? Kalian dapat syahid, tapi bagaimana dengan Islam ini? Mungkin saat ini kita mengalah demi kemaslahatan yang jauh ke depan. Tapi intinya adalah para sahabat kecewa, sedih. Mereka datang dari jauh. Mekah Madinah itu kurang lebih berapa? 500-an kilo. Kalau perjalanan normal naik bus itu 5 jam, 5 sampai 6 jam jalan tol. Kalau naik kereta api cepat itu kurang lebih 2 jam, 2 jam setengah. Itu di zaman kita. Di zaman Nabi itu sampai 10 hari, 7 sampai 10 hari naik onta. Bayangkan udah 10 hari di tengah jalan tidak bisa masuk. Kecewa enggak? Bayangkan kita sudah mau umroh, udah bayar mahal, sampai di kota Taif atau di kota Jeddah. Sikit lagi Mekah nih Pak. Kata petugas tidak boleh masuk, kalian pulang. Ngamuk dah itu. Ngamuk kita itu. Udah bayar mahal kita, tidak boleh masuk. Itu pintu Ka'bah sudah nampak itu, pintu apa jam gadangnya itu, Tower Zamzam itu. Ternyata tidak boleh masuk. Kecewa. Itu yang dirasakan sahabat Nabi SAW. Nabi pun masuk ke tendanya, berjumpa dengan istrinya radhiyallahu taala anha, minta pendapat. Seorang Nabi mendengarkan pendapat ibunda kita, istri beliau radhiyallahu taala anha. Ia mengatakan, "Atuhibbu dzalika ya Rasulullah?" Apakah engkau ingin ya Rasulullah agar mereka mengikuti pendapatmu? Tentu jelas. Kalau begitu saya punya ide. Coba engkau keluar, panggil tukang cukurmu, cukur kepalamu, dan jangan wala tukallim ahadan, jangan diajak ngomong siapapun. Lihat apa respon mereka. Dan diikuti oleh Nabi SAW usulan istri beliau. Boleh ditanya, Pak, boleh kita bercermin, adakah dari kita yang masih mendengar pendapat istri kita? Apalagi sudah ngaji. Udahlah dek, adik belum ngaji, abang udah ngaji dek. Adik nak tahu apa-apa, abang lebih paham. Abang lebih paham, adik dan adik kajian baru-baru ini, abang rutin abang kajian. Nah, ustad-ustad itu kawan abang semua itu. Akhirnya melihat Nabi SAW dicukur oleh tukang cukurnya, barulah sahabat sadar, barulah mereka terbangun. Kemudian mereka juga mengikuti Nabi SAW dan mereka saling cukur. Intinya adalah bagaimana kita juga butuh orang lain, butuh pendapat orang lain, yang mana dalam hal ini bisa saja ahibati fillah rahimakumullah kita buntu. Ketika Nabi SAW wafat, dan Nabi wafat dengan Nabi dikuburkan ada kurang lebih 2 atau 3 hari. Karena para sahabat masih bingung, ini Nabi beneran meninggal atau bagaimana nih? Umar tegas mengatakan, barang siapa yang bilang Nabi meninggal, saya penggal lehernya. Ya tidak berani orang ngomong gitu, karena Umar yang ngomong. Ada yang bilang Nabi meninggal, saya penggal kepalanya. Nabi ini seperti Nabi Musa, Nabi Isa, yang diangkat Allah, nanti dia balik lagi. Datanglah Abu Bakar Siddiq mencairkan suasana. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad selama ini, Muhammad sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut.
Barang siapa yang selama ini dia menyembah Allah semata, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Kemudian dia membacakan ayat Al-Quran, afa imata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul dan sudah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Afa imata, apabila dia meninggal atau terbunuh, apakah kalian kembali murtad sebelum kalian masuk Islam? Sahabat sadar, seakan-akan mereka tidak pernah mendengar ayat itu, padahal mereka sudah hafal itu ayat, tapi belum hadir karena momen yang genting, istidlal yang tidak semuanya menguasai. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. I'tisamlah, berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan syariat Islam, dengan Al-Quran dan Sunnah. Hanya itu yang bisa dipegang, yang lain tidak bisa. Saya berpegang teguh dengan yayasan A, tidak bisa kita pegang, rapuh, cepat putus. Saya berpegang teguh dengan pendapat Ustadz A, sama, dia manusia. Tidak semua ucapan manusia itu bisa dipegang seutuhnya, karena manusia ini selain para nabi bisa benar, bisa salah. Imam Malik mengatakan di kuburan Nabi SAW, kullu qaulin yu'khad wa yurad. Setiap ucapan manusia bisa diambil, bisa ditolak. Illa sahib hadal qabr, kecuali yang penghuni kuburan ini, yaitu Nabi SAW. Maka ahibati fillah rahimakumullah, tali yang bisa kita pegang adalah tali Islam, Al-Quran dan Sunnah, serta pemahaman para salaf. Siapa itu salaf? Nabi. Siapa itu salaf? Abu Bakar, Umar, Uthman, Asyratul Mubasyirin bil Jannah, Ashab Uhud, Ashabul Badar, sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itulah salaf yang memahami Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran Sunnah ada di hadapan kita, tapi pemahaman itu yang perlu kita angkat. Sebagian orang mengatakan begini, orang-orang tuh mengatakan kembali kepada, padahal itu menjadi standar utama. Kalau berbicara Al-Quran dan Sunnah, semua firqah pakai. Khawarij juga pakai Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Al-Quran. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Murji'ah juga berdalil dengan ayat-ayat rahmat. Allah Maha Pengampun, Qabilut Taub, Ghafirudz Dzam. Khawarij, Mu'tazilah dan yang lainnya juga punya dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Pemahaman hadis juga sama, mereka juga punya hadis, tapi yang mereka tidak miliki adalah pemahaman salafnya. Bagaimana ketika turun surat An-Nasr dan Fath, ini kabar gembira, datang pertolongan Allah, Fathu Makkah dan seterusnya. Ini adalah berita gembira. Pemahaman normalnya seperti itu. Tapi sahabat Nabi SAW yang lain memahami tidak seperti itu. Dia bersedih, dia pun menangis. Kenapa? Karena sesuatu kalau sudah sempurna maka dia selesai. Artinya adalah ini dalil bahwasanya Nabi SAW akan wafat. Kok bisa? Karena tugas Nabi sudah selesai, agama telah sempurna, pertolongan Allah sudah datang, maka Allah Subhanahu wa taala cabut ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pemahaman salaf. Itu yang harus kita pegang dan insya Allah tidak akan adanya perbedaan. Hibati fillah rahimani wa, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 4, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada segolongan manusia dari kalian yang mana mereka mengajak kepada kebaikan, merintahkan kepada ma'ruf, melarang daripada kemungkaran.
Itulah orang-orang yang beruntung. Nah, mengajak kepada yang ma'ruf ini umum. Apakah dia sebagai seorang dai dengan ceramahnya? Apakah dia sebagai seorang penulis dengan tulisannya? Apakah dia sebagai orang kaya, Allah berikan karunia berupa harta dengan hartanya? Kita yang punya kendaraan dengan kendaraan kita, kita yang punya tenaga dengan tenaga kita. Maka hebati fillah rahimakumullah, jangan pernah ada kita menganggap saya dimanfaatkan. Na'udzubillah, saya di yayasan itu dimanfaatkan, jadi babu saya, orang dapat senang, saya tidak dapat apa-apa. Na'udzubillah dari ucapan seperti itu. Tidak ada yang tidak bermanfaat dalam Islam. Tidak ada yang tidak bermanfaat dalam Islam. Meskipun kita diperintahkan manusia, pahala akan tetap kekal di sisi Allah Azza wa Jalla, meskipun kita suatu saat tidak dibutuhkan lagi. Kullu syai'in atau ma kana lillahi abqa, kata Imam Malik. Sesuatu kalau murni karena Allah, kekal. Kekal apanya? Bisa saja kekal di dunia, nama kita disebut, jasa kita dikenang, alhamdulillah. Tapi jika tidak, kekal di akhirat pahalanya. Imam Malik menulis kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu kitab hadis. Kemudian ada yang berpendapat, wahai Imam, kenapa engkau tulis kitab Muwatta? Kitab Muwatta sudah banyak. Artinya kita mungkin, kenapa saya bikin pondok? Pondok udah banyak. Kenapa saya bikin masjid? Masjid udah banyak. Kenapa saya belajar hafiz Al-Quran? Banyak sudah yang belajar Al-Quran. Kenapa saya menulis tentang ini? Sudah banyak yang nulis. Kenapa saya bikin buku? Sudah banyak yang bikin. Kenapa saya bahas ini? Sudah banyak yang bahas. Tapi kata Imam Malik, sesuatu kalau murni karena Allah pasti akan kekal. Dan terbukti kitab Muwatta yang sampai kepada kita hanya kitab Muwatta Imam Malik. Padahal kitab Muwatta itu banyak. Kitab hadis itu banyak, namanya kitab Muwatta juga. Tapi yang sampai kepada kita hanya Muwatta'nya Imam Malik. Bukan berarti imam yang lain tidak ikhlas, tapi bisa saja satu di antara dua, kekal di dunia atau tidak kekal di akhirat. Maka ihbati fillah rahimakumullah, jangan ada menganggap dalam dakwah itu take and give. Saya beri, saya dapat. Saya berikan sesuai dengan pendapatan. Na'udzubillah. Lihat, baca cerita Nabi SAW, dengarkan kisah Nabi SAW, bagaimana beliau berdakwah ke Taif. Apa beliau dapatkan? Pernah ke Taif? Taif itu kurang lebih hampir 100 kilo dari Mekah. Sini ke Pekanbaru berapa? Berapa Ustaz? Kalau ke Lombok Ustaz? 100 kilo ada Pekanbaru. 100 kilo lebih, 100 kilo. Mekah Taif itu kurang lebih 100 kilo. Itu datar ya. Dan Taif itu tingginya 2 kilo atau 2000 mdpl. 2000 itu sudah gunung itu Pak. Gunung Merapi Sumbar berapa? Tidak pernah mendaki sudah. Boleh pernah mendaki. Tidak sampai 3000. Ya. Ustaz Yusuf, kita kemana kemarin? Masjid Bali. Ya. 2000-an mdpl. Nabi naik ke atas jalan kaki. Jalan kaki Pak. Jalan kaki mendaki gunung ke Taif. Taif itu tidak datar. Ya. Ternyata bukan dakwah yang diterima, justru Nabi ditolak. Saya datang ke sini 100 kilo karena diundang sama Ustaz. Kalau tidak diundang tidak datang saya Ustaz. Kalau saya datang sendiri diterima tidak kira-kira? Atau diusir juga Ustaz? Diterima, alhamdulillah. Nabi diusir. Diusir. Kalau diusir afwan Ustaz, tidak bisa ceramah sini, masjid tutup. Saya pulang selesai. Tapi kalau saya diusir, dilempar batu lagi. Nah, mana anak santri, woi, lempar Ustaz tuh, kesuruh Ustaznya. Na'udzubillah. Itu yang dialami Nabi SAW. Dilemparin batu. Jalan 100 kilo dilemparin batu. Bayangkan, berdarah Nabi SAW dan seterusnya. Tapi lihat bagaimana dakwah Nabi SAW. Beliau optimis. Kalau saya tidak disambut, saya tidak mau lagi ke sini. Saya tidak disambut sama ustaznya, udah capek saya datang, tidak ada minuman, tidak akan mau lagi besok ustaz mengundang. Itu kita. Saya datang ke sana, saya tidak dihargai. Berapa harga kita? Nabi SAW berharap ketika datang malaikat Jibril alaihissalam dengan malaikat penjaga Akhbashan, 2 gunung besar. Jadi Taif itu memang pegunungan. Muhammad
ini ada gunung, malaikat penjaga jibal, silakan engkau perintahkan gunung yang mana akan ditimpakan kepada mereka. Tapi lihat optimisnya dakwah Nabi SAW. Ia mengatakan, atamanna as'alullaha an yukhrija min aslabihim man ya'budullah. Saya berharap kepada Allah agar Allah keluarkan dari sulbi-sulbi mereka, keturunan mereka, orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan cita-cita Nabi itu terwujud sekarang. Maka ihbati fillah rahimakumullah, bisa saja mungkin jasa kita tidak dikenang saat ini, tapi suatu saat nanti, atau bahkan memang tidak dikenang sama sekali. Siapa gurunya Imam Malik? Tidak tahu kita. Siapa gurunya Abu Hanifah? Tapi bisa dia mendidik anak seperti Abu Hanifah. Walaupun orang, bahkan ayahnya Abu Hanifah siapa? Kenal? Kenal tak ayahnya Abu Hanifah? Atau anaknya Abu Hanifah, anaknya Imam Ahmad, anaknya Imam Syafi'i? Tidak dikenal. Tapi bukan berarti tidak berjasa mereka dalam Islam. Barakallahu fikum. Sudah adzan? Naam. Maka ihbati fillah rahimakumullah, tidak ada dalam Islam itu konsep take and give. Selagi Bapak Ibu dirahmati Allah, ada orang minta tolong kepada kita, jangan tolak. Karena bisa saja suatu saat nanti orang tidak lagi butuh bantuan kita. Pak, Bapak punya mobil, Pak, bisa bantu, Pak. Alhamdulillah bisa. Jangan ketika butuh mobil teleponnya kita. Memang itulah gunanya kita spesialis pinjam mobil. Alhamdulillah, nanti punya mobil orang semua tidak butuh dia sama kita lagi. Bayangkan, orang tuh sudah punya mobil semua, ini Ustadz biar mau pakai mobil saya. Enggak, Ustadznya udah punya mobil, saya sudah ngasih mobil. Ini untuk bantuan dakwah, enggak, ada cukup, udah ada donatur yang nanggung. Ini untuk ini sudah ada Ustadz yang ceramah, Ustadz kemarin minta nolak-nolak alasan ini dan itu. Sekarang sudah ada Ustadz yang ngisi di sana. Alhamdulillah. Ketika kita tidak manfaatkan kesempatan itu, kita yang rugi. Karena kita yang butuh dakwah ini, bukan dakwah yang butuh kita. Karena Islam ini akan tetap jaya ada atau tidak adanya kita. Berlalunya waktu ternyata kita tidak punya peran. Bayangkan pondok kita ini akan besar nanti suatu saat insyaallah ta'ala. Dan siapa perintisnya mungkin kita tidak kenal. Siapa yang bangun pertama kali mungkin kita tidak kenal. Tapi semuanya tidak akan lepas dari catatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang perkataannya lebih baik dibandingkan orang-orang yang da'a ilallah, mengajak kepada Allah azza wa jal, beramal saleh, dan dia mengatakan saya sungguhnya orang termasuk orang-orang muslim. Maka ahibati fillah rahimakumullah, profesi pekerjaan terbaik adalah sebagai seorang da'i. Dan da'i itu tidak mesti duduk di depan. Lihat ya, da'i itu tidak mesti duduk di depan. Da'i itu tidak mesti ustadz. Da'i itu tidak mesti ceramah. Di sini tidak dikatakan penceramah, tidak dikatakan alim, tapi dikatakan da'i. Weh, masuk masjid itu da'i namanya. Weh, jangan lakukan itu juga namanya da'i. Atau kita buat peraturan tidak boleh ini dan itu juga da'i. Atau ada kegiatan dakwah kita support dari segi dana, kita support dari segi tenaga, itu juga da'i. Dan semuanya masuk dalam kategori adalah orang-orang terbaik. Wadhaiful anbiya, profesi para nabi adalah da'i. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, bayangkan setiap kegiatan dakwah yang kita terlibat di dalamnya. Saya mengajar, dari 30 murid ada satu yang jadi ustadz misalnya. Dari satu murid tadi dia jadi ustadz yang juga punya 30 murid. Dari 30 muridnya lagi itu jadi ustadz satu. Begitu seterusnya, begitu seterusnya.
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Allah berikan hidayah melalui tanganmu satu orang saja, khairul laka min humurin nam, lebih baik daripada kendaraan mewah di zaman Nabi, yaitu berupa onta merah. Tidak terbayarkan dengan angka. Itu kalau satu orang. Masa sebanyak ini yang hadir tidak ada yang dapat hidayah, insyaallah. Tidak ada yang bisa mengamalkan yang disampaikan. Maka insyaallah optimis kita lebih besar. Maka semua orang yang terlibat dalam kesuksesan suatu kegiatan, suatu aktivitas dakwah, dia masuk berkecimpung dalam poin tersebut. Donatur buka puasa dapat pahala. Yang menjadi panitia juga dapat pahala. Kami ini apalah Ustaz? Kami cuma panitia. Emang donatur tuh bisa dia bagi-bagi ke sini? Kita tidak tahu donatur tuh tinggal di mana. Apa mungkin dia datang ke sini bagi-bagi lauk? Siapa yang bagi-bagi lauk itu kalau tidak ada kita? Nah, kita saling tolong menolong dan kerjasama. Barakallahu fikum. Kita adzan dan salat, kemudian kita sambung setelah salat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang marilah kita sama-sama berta'awun dalam kegiatan dakwah, dalam menyebarkan Islam, menyebarkan agama. Mari kita ambil andil dalam tersebarnya Islam, yang mana itu suatu investasi yang tidak akan merugi, yang mana hasilnya mungkin tidak kita dapatkan di dunia, kan tapi kita dapatkan di akhirat insyaallah taala. Ihbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan kita memahami bahwasanya tolong menolong dalam dakwah adalah untuk kepentingan pribadi. Artinya saya diri, ajang saya untuk investasi pahala, saya tidak akan sia-siakan ini. Meskipun nama saya tidak tercatat, meskipun kegiatan saya tidak dianggap, meskipun saya dipandang sebelah mata, biarkan. Tapi saya butuhkan pahala yang insyaallah ini mengalir. Dengan sudut pandang seperti itu, kita akan bersemangat dan kita akan saling berta'awun alal birri wa taqwa, apapun bidangnya, apapun bagiannya, selama itu berpengaruh, ikut andil dalam kegiatan dakwah tersebut. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun masjid untuk Allah, meskipun dengan bagian yang sangat kecil, andai kata ada di masjid itu bagian yang tertinggal, kalau bahasa kita mungkin tinggal satu bata lagi yang kurang, kita beli satu bata itu untuk menutup kekurangan yang ada, maka karena dia beli satu bata tadi, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Nabi katakan meskipun sebesar atau sekecil sarang burung, yang itu mungkin tidak ada apa-apanya, tidak berarti apapun, tapi ketika itu melengkapi kegiatan dakwah yang tidak bisa kecuali dengan hadirnya itu, maka itu menjadi poin besar dalam dakwah. Maka hilangkan konsep untung-untungan di dunia. Ketika ada untung yang saya dapatkan, maka saya bekerja. Ketika tidak ada, maka na'udzubillah. Maka sebagian teman-teman juga bersemangat dakwah kalau sekiranya dia mendapatkan andil, dia mendapatkan fee, dia mendapatkan nama, dia mendapatkan baru dia ikut. Ketika tidak ada keuntungan duniawi menurutnya, dia tidak ikut, sehingga dakwah tersebut terlantar, dakwah tersebut tidak kembali berjalan. Akibat ada sebagian kita yang berpola seperti itu, atau sebagian yang lain menganggap adanya perasaan di dalam dakwah tersebut, ada baper. Ini juga merusak dakwah. Pendapat saya tidak diterima, maka saya tidak mau hadir. Usulan saya tidak diterima, maka saya tidak mau lagi ikut campur. Dan alasan-alasan lainnya. Abu Bakar dan Umar, dua sahabat yang selalu pergi bersama dan karakter mereka bertolak belakang. Abu Bakar dengan karakternya yang keras, Abu Bakar dengan karakternya yang lembut, memaafkan, bahkan
ibunda kita Aisyah mengakui, ya Rasulullah, ketika Nabi perintahkan Abu Bakar jadi Umar, yang pertama kali menolak putrinya. Ya Rasulullah, jangan Abu Bakar. Abu Bakar tuh kalau dia sholat lama. Kenapa lama? Banyak nangisnya. Tidak sanggup dia membaca ayat-ayat tentang rahmat, tentang azab. Nanti kalau dia ngimamin sholat, tidak selesai-selesai karena lama nangisnya dan seterusnya. Lembut hatinya. Adapun Umar bin Khattab tegas, pendapatnya luar biasa. Tapi dengan itu pula mereka bisa jalan bersama. Kadang kita kawan terlalu kare, malas. Kawan itu terlalu lembek, pengecut, lunak dan segala macam. Akhirnya kita tidak lagi berteman. Ada baper dalam dakwah, itu tinggalkan. Ada kisah sebagian ustadz yang kita dengar, yang kita ketahui, ada kajian rutin. Diminta, bukan ustadz yang mengajukan, diminta. Akhirnya dia siapkanlah waktu untuk kajian di tempat itu. Di tengah jalan pembahasan kitab dihentikan tanpa kabar. Kajiannya berhenti tanpa informasi apapun. Ustadznya pun tidak bertanya karena segan. Panitia pun tidak memberitahu. Ya sudah, hening begitu saja. Berat bagi ustadznya dalam artian dia sudah mempersiapkan waktu dan dia juga sudah menolak kesempatan yang lain. Karena ada juga kesempatan yang lain dia cancel karena dia sudah punya jadwal di sini. Akhirnya di sana tidak bisa dia berdakwah, di sini juga dia kehilangan kesempatan. Sulit kalau kita berbicara perasaan baper, itu juga agak berat. Tapi suatu ketika ustadz tersebut diminta untuk mengisi di waktu yang sama, tapi dalam judul menggantikan. Afwan, ustadz bisa ngisi di sini, Ustaz? Qadarullah, ustadz yang biasa tidak bisa hadir. Jawaban kita apa, Pak? Kalau kita mungkin agak berat. Awak patang sudah di cancelnya, sudah ditolaknya, sudah tidak ada kabar. Sekarang ketika tidak ada lagi yang lain, di teleponnya kita. Dan ustaz tersebut datang. Alhamdulillah beliau datang. Diminta lagi dalam kegiatan, banyak kegiatan yang itu sifatnya mendesak. Ustaz ini sebagai opsi terakhir dia terima. Dan itulah hakikat dakwah. Alhamdulillah saya masih dicari, saya masih diminta, tenaga saya masih dibutuhkan, meskipun itu kesempatan terakhir, opsi terakhir. Meskipun dia sudah putus asa, minta tolong ke siapa, baru minta tolong ke kita. Alhamdulillah dia masih percaya ke kita. Alhamdulillah dia masih berani pinjam ke kita. Berarti dia sudah berusaha pinjam sana sini, tidak dapat. Dengan malunya dia pinjam ke kita, karena dia punya harapan kita tidak akan nolak. Dan benar, jangan kecewakan juga harapan orang yang meminta ketika itu menjadi opsi terakhir. Sama juga kita minta kepada Allah, itu kadang sebagai opsi terakhir juga. Gagal kita dalam usaha, coba sana sini, telepon sana sini. Kalau sudah mentok baru kita kadukan kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah tidak akan menolak doa orang-orang seperti itu. Maka ihbati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu konsep dasar kita dalam dakwah. Tidak ada baper dalam dakwah. Saat ini ditolak, mungkin suatu saat banyak alasan kita tidak dianggap dan seterusnya, tapi tidak ada baper dalam dakwah. Kemudian ihbati fillah rahimakumullah, kenapa kita berbeda? Ini juga menyebabkan kenapa kita tidak bekerja sama. Pertama, terjadi perbedaan pendapat yang menyebabkan kita saling renggang. Banyak faktor. Satu, faktor latar belakang daerah. Bisa saja karakternya seperti ini, maka pola pikirnya seperti ini. Karakternya ini, mohon maaf, misalnya teman-teman ini dari Jawa, karakternya lembut. Teman-teman ini dari Sumatera Barat atau Sumatera Utara, karakternya seperti ini. Dengan memahami karakter teman kita, itu juga solusi kita untuk bisa bertahun. Memang dia gitu ngomongnya, nanti tidak usah tersinggung. Dia tuh tidak marah, cuman ngomongnya gitu. Ya, kita kalau ngomong sama orang Arab itu mungkin baper juga kita. Orang Arab tuh kadang ngomongnya teriak-teriak. Kadang kalau ngomong tuh langsung sumpah-sumpah. Kalau kita disumpahin orang mungkin 3 bulan tidak mau ngomong sama dia. Maka Nabi SAW memberikan batasan tidak boleh mendiamkan orang kecuali 3 hari. Karena memang standar orang Arab tuh ketika dia ribut sudah selesai. Tidak ada baper-baper seperti kita. Ya. Kemudian kedua, latar belakang pendidikan itu mempengaruhi. Latar belakang pendidikan, maka kita harus paham saudara kita ini latar belakang pendidikannya seperti apa. Maka kita paham saja.
Kenapa Ustaz kita harus paham saudara kita? Kenapa tidak dia yang paham kita? Kalau gitu kita balikkan juga, dia juga sama, dia juga ingin dipahami, dia juga ingin dimengerti. Antum ingin dimengerti, dia juga sama. Maka sikap terbaik adalah kita yang mengerti teman kita. Maka kata Allah, li ta'arafu. Bukan hanya dimengerti, tapi saling mengerti. Allah ciptakan kita berbeda-beda. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Laki perempuan itu sudah menjadi faktor terbesar perbedaan. Kenapa ibu tuh kayak gitu ya? Memang dia perempuan. Kok ibu tuh pemarah? Ya wajar, karena memang mereka seperti itu. Kenapa ibu tuh ngomongnya kasar? Ya mungkin karakternya seperti itu. Emosional, mudah nangis dan seterusnya. Dengan kita memahami perbedaan seperti itu, insya Allah kita akan bisa bekerja sama. Waja'alnakum syu'uban. Kami jadikan kalian berbeda suku-suku, berbeda bangsanya, berbeda daerahnya. Gunanya apa? Bukan untuk saling berbangga-bangga, bukan untuk saling merendahkan, bukan untuk saling menghina, tapi saling kenal. Dari mana? Oh wajar. Pendidikannya apa? Memang seperti itu. Oh dalam bidang bangunan arsitektur tuh bapak tuh jagonya. Jangan kita ngomong kalau bapak tuh ada. Rapat kita Ustaz bangun masjid. Ustaz bilang enggak usah lah bagus-bagus sekali Pak. Yang penting bisa pakai sholat kan ya. Enggak bisa Ustaz. Ini tiangnya harus sekian ratus juta Ustaz. Nanti ambruk. Nanti pecah sekian tahun 10 tahun. Yang biasa aja lah. Enggak bisa. Li ta'arafu, kalian saling kenal. Kemudian kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik, yang paling bertakwa. Siapapun dia. Bisa saja dia jemaahnya, bisa saja dia panitianya, bisa saja dia ustadznya, siapapun. Karena yang berdiri di depan yang ngomong belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Kata Nabi, rubba hamil fiqhin laysa bifaqih. Bisa saja orang yang mengajarkan ilmu dia tidak paham. Warubah hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Bisa saja dia mengajarkan ilmu kepada orang yang lebih alim. Itu biasa saja. Maka ahibati fillah rahimakumullah, dengan memahami perbedaan seperti ini kita bisa duduk bersama. Apalagi yang melatar belakangi kita berbeda, faktor pendidikan, faktor daerah, faktor sudut pandang juga mempengaruhi. Abu Bakar dan Umar banyak mempengaruhi daripada sudut pandang. Kemudian faktor pengalaman. Ya, mungkin ketika anak muda yang berbicara tegas, lantang, tapi orang tua lebih hikmah dan bijaksana. Maka perlu kita duduk bersama agar tujuan kita tersebut bisa. Empat tidak cukup, maka ketika dia bikin pondok di sebelah saya, alhamdulillah kami bagi dua. Alhamdulillah ada yang bantu saya dakwah. Jadi tidak ada pola pikir sudut pandang kita ini saling bermusuhan. Hewan bertumbuh berkembang itu dengan melahirkan dan dengan membelah diri. Jadi ada yang dengan melahirkan, ada juga dengan membelah diri. Maka mungkin ada sebagian dakwah itu kita alhamdulillah buka cabang sana sini alhamdulillah. Tapi ada juga dengan cara pecah, membelah diri. Maka itu tidak ada masalah. Itu tidak diinginkan, tapi itu fakta yang terjadi. Tinggal bagaimana kita menyikapi yang ada. Alhamdulillah ada yang bantu saya. Alhamdulillah kerjaan saya bisa diemban oleh orang lain. Itu sudut pandang yang harus kita pahami. Kemudian sikap berikutnya adalah sabar. Husnuzon, kita berharap Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan pada orang tersebut dan tidak ada hasad. Tidak ada dengki, tidak ada saling menjatuhkan. Saya sudah ngomong kemarin ini tidak dengar, makanya itu termasuk hasad. Kita menghasut orang lain yang tidak menerima pendapat kita, kemudian kita cari orang untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Ini tidak benar. Maka sikap kita adalah ketika pendapat kita tidak diterima adalah sabar. Kita adalah ujian bagi teman kita, sebagaimana teman kita ujian bagi kita. Ustadz ujian bagi jemaahnya, jemaah juga ujian bagi ustadznya. Saya ini ujian bagi bapak semua. Lama betul Ustadz, tidak selesai-selesai dengan ngantuk Ustadz. Ujian bagi bapak. Saya pun juga ujian tengok bapak ngantuk. Saya datang jauh-jauh, bapak ngantuk sini. Saya datang jauh-jauh, antum tidak mencatat. Ujian juga. Bayangkan kalau saya tersinggung. Bapak tersinggung, bapak keluar. Tidak akan jadi.
Maka kata Allah, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu cobaan. Kuncinya apa? Atasbirun, sabar enggak? Kalau enggak sabar enggak akan jadi apa-apa. Teman kamar kita sabar juga ujian, masakan juga ujian, guru juga ujian, orang tua juga ujian, atasan juga ujian, semua ujian. Ustaz, saya mau hidup tenang Ustaz, di kuburan pun belum tentu tenang. Ya, maka solusinya adalah bersabar. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk istiqamah dalam dakwah dan saling berta'awun alal birri wat taqwa. Silakan jika ada pertanyaan. Silakan Pak. Nah, barakallahu fikum. Bapak bertanya bagaimana cara mengingatkan teman kita yang tidak benar dalam sholatnya di sebelah kita. Apakah boleh ada kontak fisik kita dengan kita menegurnya atau bagaimana? Allah Ta'ala alam. Kalau sekiranya kita merasa dengan amar ma'ruf yang kita lakukan berpengaruh, maka silakan dengan syarat tidak membuat mafsadat yang besar. Ini saf kosong kan, tarik baju kawan untuk merapat. Ya mungkin dengan kode, dengan isyarat tertentu, misalnya sebelah kita anak-anak main, kita sentuh dan itu dia faham, alhamdulillah boleh. Tapi udah kita tarik pun tangannya tidak paham-paham juga, maka tidak usah. Ya, kita lakukan semampu kita. Jadi amar ma'ruf ini juga dikaitkan dengan kemampuan. Maka di sini panitia sebenarnya juga harus bertindak. Ada ustadznya yang imam, ada jemaahnya yang datang dari jauh, ada panitia yang bersiap untuk rela tidak sholat tarawih misalnya demi menjaga keamanan, itu boleh. Ada tukang parkirnya, bapak ini tukang parkir, sholat dong. Kalau saya sholat motor bapak hilang gimana? Ya. Kalau saya sholat nanti anak-anak ribut gimana? Demi saya ini, demi menjaga kenyamanan bapak, makanya saya tak sholat. Insya Allah itu bentuk ta'awun kita. Kami di Pondok Imam Muslim Pinggir punya wacana ke depan ingin membuka SDIT Pinggir. Semoga Allah mudahkan. Tapi SDM swadaya masyarakat kami tidak memadai. Artinya tenaga pendidiknya, guru dan seterusnya tidak memadai Ustaz. Mohon nasihatnya dan saran-sarannya agar cita-cita kami terlaksana, agar anak-anak warga pinggir bisa menimba ilmu dan sebagai lahan dakwah juga. Solusinya adalah dengan kita sekolahkan anak-anak kita yang ada, kita beasiswakan mereka dan kita syaratkan mereka pulang kembali ke sini. Wajib mengabdi ke sini sekian tahun. Kalau tidak, saya tidak punya solusi. Ustadz kita aja yang mau datang jauh-jauh, Pak. Kalau kita cari ustadz lain belum tentu, dan itu di mana-mana Ustadz. Kami di kampus Tai Imsya Pekanbaru, yang sulit itu bukan nyari murid, nyari guru, nyari dosen. Bukan hanya bapak di sini yang sulit, Pak. Di mana-mana nyari guru itu sulit. Maka solusi terbesar, kita kemarin pertemuan dai dengan Ustadz Heri di Masjid At-Taqwa Simpang 3 Pekanbaru. Nasihat Ustadz Heri ketika beliau berdakwah ke Sibolga dan Sidimpuan, beliau safari dakwah, semuanya menceritakan sama, SDM tidak ada Ustaz, tidak ada Ustaz yang mau ke sini Ustaz. Jadi kalau ada Ustaz jauh-jauh datang ke sini Pak, jangan lepaskan. Itu kunci saya Pak, jangan lepaskan nih Pak, pegang kuat-kuat. Ya, karena apa? Tidak semua orang mau balik ke daerah. Ke daerah dia saja tidak mau dia balik. Dia orang sini, lulus dia dari Madinah atau dari mana belum tentu mau ke sini. Enak lagi di Pekanbaru, enak lagi di Jakarta, enak lagi di sini. Untuk pulang kampung saja belum tentu mau, apalagi orang yang memang bukan dari sini. Maka solusi yang diberikan Ustadz Heri, dan itu solusi terbaik, kita kader anak-anak kita, sekolahkan mereka, beasiswakan mereka, akad kepada mereka, setelah kau tamat di sana wajib kau bekerja di sini mengabdi selama sekian tahun. Itu solusinya. Carikan orang sini. Ya.
Nikahkan dia dengan orang sini, itu juga salah satu solusi agar mereka bisa berdakwah di tempat kita. Allah Ta'ala a'lam. Karena kalau saya carikan orang, saya juga butuh. Silakan, ada lagi? Baik, ada pertanyaan untuk santri saja, Pak, khusus santri. Sebutkan tema kajian kita. Angkat tangan, silakan. Ta'awun ala dakwah. Masya Allah, betul. Tapi yang jawab ikhwan duluan. Fadal, akhi, mas muka. Akbar, fadal akbar. Taqaddam. Mau yang besar yang kecil? Masya Allah, mau yang kecil gimana, Ustaz? Fadal akbar. Baik, pertanyaan berikutnya. Sebutkan satu faedah yang antum catat. Silakan. Sebutkan satu faedah yang antum catat dari buku antum. Satu saja. Angkat tangan, silakan. Kenapa? Maka Nabi tidak ingin pahalanya diambil orang. Ketika hijrah, Nabi ingin kendaraannya itu dibayar tidak gratis, agar pahalanya tidak diambil orang. Barakallahu fikum. Mas muka. Ibnu man? Barakallahu fik. Kumpulan doa mustajab. Silakan Ibnu. Barakallahu fik. Untuk akhwat, gimana solusinya, Ustaz? Ada ustazah di belakang, Ustaz. Ada ustazah di belakang. Silakan untuk yang santriwati yang 50-an orang tadi. Apa pertanyaannya ya? Kenapa kita berbeda? Kenapa terjadi perbedaan pendapat kita dengan teman kita? Apa latar belakangnya? Sebutkan semua. Satu aja lah. Silakan ustazahnya, lapor ke ustazahnya, kemudian bicara. Silakan. Saya dengar jawaban ustazah. Benar atau tidak, ustazah? Hah? Tadi rame-rame mau ngomong ya. Memang begitu ya. Tapi kalau sendiri tidak berani. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua, nanti kita serahkan kepada ustazahnya. Apa solusi kita ketika menghadapi perbedaan pendapat dengan teman kita? Silakan laporkan ke ustazahnya, jawab. Apa? Ustazahnya apa? Baik, barakallahu fik. Nanti kita minta jawaban dari ustazahnya, nanti diberikan oleh ustaz hadiahnya. Allah Ta'ala alam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, santriwan dan santriwati, imam muslim yang dirahmati Allah Azza wa Jal, semoga ini menjadi spirit kita untuk kembali berta'awun alal birri wat taqwa, saling bahu membahu, gotong royong. Sakit satu, sakit semua. Al mu'min lil mu'min kal bunyan. Mukmin satu dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan yang saling melakukan itu karena takdir dia, dan masing-masing kita tidaklah menjalani kecuali sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Selesai. Meskipun saat ini tidak baik,